Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali kami hadir di ruang dengan Anda dengan sajian pendidikan dan informasi tentunya di pagi menjelang siang hari ini. Edisi hari ini Jumat 5 Februari 2021 masih bersama saya Muhammad Peri di sini dengan program kita yaitu Badatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang ya. Untuk kelas 9 SMP hari ini dan mata pelajarannya penjas orkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan untuk materinya yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Oke, untuk kalian semua di pagi hari ini yang lagi di rumah, kalau mau dengerin dari Radio Tuntung Pandang FM hari ini, bisa saja Anda semua mendengarkan Radio Tuntung Pandang di websitenya tpfm.tanalotcap.co.id dan juga kami live Instagram @radiotuntungpandang ya. Dan jika kalian belum sempat mendengarkan dari penjelasan Bapak Guru di pagi hari ini, bisa aja kalian lihat di channel YouTube-nya Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz ya. Baik, siswa-siswi di Kabupaten Tanah Laut, kita langsung saja memperkenalkan guru-guru yang datang dan siap memberikan materi penjas orkes ya untuk hari ini, yaitu ada Bapak Sriono MPD. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan apa kabar nih hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah. Dan untuk tempat tanggal lahir beliau Sukoharjo 24 Juni 1978 dan unit kerja beliau PTD SMP Negeri 1 Panyipatan, masa kerja 15 tahun dan dari pendidikan S1 Penjaskesrek Universitas 11 Maret Surakarta, lulus tahun 2003, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dan yang kedua ada Bapak Wahyudi Setiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak ya hari ini Pak? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Oke, untuk tempat tanggal lahir beliau Play hari 15 Oktober 1986, unit kerja UPTD SMP Negeri 3 Play hari ya. Masa kerja 10 tahun, dari pendidikan S1 Penjaskesrek Universitas Lambung Mangkurat tahun 2010. Oke, dan yang ketiga ini ada Bapak Muhammad Baskara Dwi Saputra SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempat tanggal lahir beliau Malang 1 Juli 1988, unit kerja UPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar, masa kerja 10 tahun juga. Riwayat pendidikan S1 PJKR Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2010. Oke, mungkin dari Bapak Suryono bisa memulai pembelajaran di pagi menjelang siang hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat tanpa obat. Selamat pagi menjelang siang sahabat pelajar SMP dimanapun kalian berada yang dapat menangkap siaran Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Program Badatang ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Pada acara Badatang hari ini bertepatan dengan hari Jumat 5 Februari 2021 adalah mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 9 dengan materi aktivitas kebugaran jasmani. Baik, saya perkenalkan dulu untuk bapak-bapak ganteng yang akan menyampaikan materi pada hari ini yang kebetulan tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan kembali. Yang pertama Bapak Wahyudi Setiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Insya Allah Pak. Ya. Beliau ini sekarang mengajar di UPTD SMP Negeri 3 Pleri. Mungkin belum lama ya Pak? Iya Pak, satu semester kurang lebih. Oh, Pak. 1 semester. Karena sebelumnya bertugas jauh dari Pleheri. Iya, awalnya di tepian Pulau Kalimantan Pak, tepatnya di daerah Suwarangan. SMP berapa Pak? SMP 6 Jorong. Ya. Sekarang sudah balik ke Pleri ya? Insya Allah. Oke, terima kasih Bapak Wahyudi. Kemudian yang kedua Bapak Muhammad Baskara Dwi Saputra SPD. Assalamualaikum
Pak Bas. Waalaikumsalam Pak Sriono. Sehat juga ya. Alhamdulillah, Iya. selalu bugar. Nah, ini namanya terlalu panjang bagi saya. Jadi kadang susah untuk menghafal gitu. Beliau mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar ya. Mulai awal ya. Mulai awal. Ya, mulai awal sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, saya sendiri, nama Bapak Sriono MBD. Saya bertugas di UPTD SMP Negeri 1 Panyipatan, mulai tugas awal sampai sekarang. Yang tadi sudah jelaskan, masa kerja 15 tahun, ya lumayan. Oke, sahabat pelajar, sudah siap untuk belajar hari ini? Belajar dari rumah dengan tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi dengan tetap berada di rumah untuk pencegahan COVID-19. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Sahabat pelajar cerdas, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa materi kita pada hari ini adalah aktivitas kebugaran jasmani. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, capaiannya yang pertama adalah memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani, khususnya yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Kemudian yang kedua, mempraktikkan penyusunan program pengembangan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Dari apa yang kita pelajari nanti, tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama, sahabat pelajar diharapkan mampu memahami penyusunan program berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani dan latihan yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Kemudian yang kedua, sahabat pelajar diharapkan mampu mempraktikkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Sahabat pelajar yang cerdas dimanapun berada di seluruh penjuru tanah laut yang dapat menangkap siaran acara berdatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Yang dimaksud aktivitas kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh kita dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan dari aktivitas atau latihan yang kita lakukan, dari kerja yang kita lakukan sehari-hari. Implikasinya di situ, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebih. Artinya, ketika kita melakukan suatu aktivitas, khususnya latihan atau keterampilan olahraga, masih ada sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi kita tidak terlalu capek, sehingga makin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang apabila kita sudah terlatih dengan kebugaran yang bagus, latihan rutin tadi, maka makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi Setiawan dan Bapak Muhammad Baskoro Dwi Saputra. Silakan Bapak-bapak, atau mungkin Pak Wahyudi bisa menyampaikan duluan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sahabat pelajar semuanya yang ada di rumah, tadi sudah panjang lebar mukadimah dari Bapak Sriono MPD mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Baik, saya ulang lagi. Aktivitas kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh manusia menyesuaikan terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebih. Jadi jika tubuh kita itu mempunyai kebugaran jasmani yang baik, maka tingkat kelelahan yang dialami oleh seseorang tidak terlalu terasa.
Bagi adik-adik sekalian yang di rumah membuka buku atau mempunyai buku, bisa dilihat di halaman 117. Di situ ada tentang aktivitas kebugaran jasmani. Tentunya buku siswa ya Pak? Iya, betul. Jadi pada halaman tersebut dijabarkan secara lengkap tentang berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani dan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan kita secara individual. Sebenarnya apa sih manfaat dari latihan kebugaran jasmani itu? Mungkin Pak Baskoro bisa menjelaskan lebih rinci tentang kebugaran jasmani itu. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bapak Yudi. Ini menarik nih. Mengenai apa sih manfaat latihan kebugaran jasmani. Nah, namun sebelum menjawab itu, Bapak ingin menyinggung dulu masalah gaya hidup. Mengapa? Ketika nanti kita bahas gaya hidup, nanti akan menjawab betapa pentingnya apa itu latihan kebugaran jasmani. Nah, kita hidup sehari-hari saat ini di zaman now nih ya. Nah, jadi serba dengan ketergantungan alat-alat atau mesin-mesin. Nah, contohnya gimana? Mulai kita bangun tidur saja. Kita bangun tidur, kalau saat ini kita mandi kan? Nah, mandi itu Pak saat ini cari air, nggak ada air, tinggal tetekan listrik keluar otomatis airnya karena ada mesin air. Tapi kalau zaman dulu gaya hidupnya gimana? Masih berbeda jauh. Waktu Bapak dulu masih SD dan SMP itu masih mengalami bangun tidur mau mandi nggak ada air, harus turun dulu ke sumur. Nah, cari air, menimba dulu. Nah, menimba dulu sampai airnya dapat cukup untuk mandi baru bisa mandi. Nah, setelah itu mau makan. Kita kalau zaman now sekarang wah enak, Belum ada pembantu dulu ya. Semuanya harus sendiri. Iya, serba dimudahkan. Karena apa? Kita mau makan sarapan, mau mau masak nasi, tinggal bersihkan berasnya, masukkan ke mesin penanak nasi, tunggu 15 sampai 30 menit jadi sudah nasinya. Nah, kalau zaman dulu cari kayu dulu, kita gerak dulu, lalu bikin apinya, setelah itu baru bisa memasak nasi. Nah, dengan segala ketergantungan tersebut, maka saat ini khususnya di Indonesia, gaya hidup yang saat ini kita alami bersama adalah kita menjadi kurangnya aktivitas atau kurang gerak. Akibatnya apa? Kalau kita kurang gerak, maka tubuh kita akan mudah menderita penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang degeneratif. Apa itu? Contohnya penyakit-penyakit yang degeneratif itu seperti tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, atau sering kita sebut apa? Diabetes itu kencing manis. Iya, betul. Ya, kencing manis. Seperti lagi jantung koroner. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan coba Bapak bacakan dulu, ada sebuah penelitian khususnya di negara-negara maju, itu seperti di Belanda. Penelitian mengenai biaya perawatan. Nah, di Belanda saat ini biaya perawatan kesehatan itu meningkat hingga 2,5%. Sedangkan di Kanada meningkat menjadi 6%. Di Amerika Serikat sendiri mencapai 8%. Nah, akibatnya apa? Itu merupakan akibat dari apa? Akibat dari kurangnya melakukan aktivitas jasmani. Nah, secara ekonomi hal tersebut juga merupakan sesuatu yang merugikan atau menjadi ancaman sebenarnya. Karena apa? Selain produktivitas manusianya berkurang atau menurun, biaya perawatannya meningkat, sangat bertolak belakang. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Hal tersebut di Indonesia juga berkembang dalam jangkauan yang luas, khususnya di wilayah perkotaan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di desa-desa saat ini juga gaya hidupnya seperti itu juga. Sama ya. Iya, ditambah lagi apa? Pola makan yang
tidak sehat, Betul. berkebiasaan merokok. Nah ini nggak ada yang merokok nih bapak-bapaknya. Alhamdulillah tidak. Iya. Nggak ada kalau waktu di sini ya. Nanti disarikin siswanya nanti kalau merokok. Jadi Nah, mungkin pola hidup kita ya yang perlu kita benahi khususnya di era milenial sekarang. betul. Apalagi sekarang itu ya sedikit-sedikit kita nggak males gerak. Nah, mager, malas gerak. Istilah majer. Iya. Nah, jadi apa? Hampir 20 juta warga Indonesia saat ini menderita yang namanya penyakit diabetes mellitus. Nah, terus ada juga jantung koroner. Nah, jantung koroner kalau zaman dulu itu yang menderita adalah usia-usia yang sudah dewasa atau sudah tua. Tapi sekarang anak-anak pun sudah ada yang menderita penyakit jantung koroner. Dan jangan lupa di Indonesia penyakit jantung koroner itu merupakan penyakit yang pembunuh nomor 1 itu di Indonesia. Nah, gejala kemerosotan kebugaran jasmani itu di kalangan anak-anak khususnya di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum. Penyebab utamanya apa? Yaitu tadi kembali ke kurang aktif bergerak. Nah, semuanya berakar masalahnya pada kurangnya aktivitas bergerak. Terpengaruh dengan teknologi yang sekarang modern. Betul. Nah, contohnya sendiri kita coba. Apalagi di masa COVID-19 ini. Anak-anak di rumah gimana sahabat belajar semuanya? Ketergantungan dengan gadgetnya, dengan gawainya, dengan Androidnya seperti apa. Nah, kalau dilihat, wah ini rajin ini ngerjakan tugas. Ternyata yang dilakukan adalah game. Jadi ketika ada waktu yang luang, anak-anak saat ini lebih memanfaatkannya dengan berkawan dengan gadgetnya tadi, asik dengan game online-nya. Nah, oleh karena itu maka timbullah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena kurangnya gerak tadi. Nah, dari yang kita bahas tadi, sahabat belajar semuanya tentu sudah mendapatkan gambaran tentang arti penting aktivitas fisik bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup kita. Nah, kira-kira kita harus, apalagi ini anak-anak yang SMP kelas 9. Nah, ini kan sudah beranjak dewasa. Nah, beranjak dewasa, untuk itu haruslah rajin-rajin menjaga kondisi tubuh, harus rajin-rajin berolahraga. Nah, kembali yang tadi, kalau kita melakukan olahraga yang sehat, yang rutin, yang teratur, maka kebugaran jasmani kita juga akan baik. Nah, manfaatnya apa? Menjawab pertanyaan dari Bapak Wahyudi tadi, ketika kita rajin berlatih kebugaran jasmani, maka akan mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di antaranya, kita dapat meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Selain itu juga menurunkan tekanan darah rendah. Manfaat lain kalau kita berlatih aktivitas jasmani itu bisa mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Nah, selain itu juga memperbaiki bentuk tubuh. Nah, ini yang putra ini biasanya. Ya, khususnya untuk pembelajaran PJJ memang agak susah ya menerapkan untuk apa itu aktivitas kebugaran jasmani. Betul sekali. Kita nggak biasa biasanya kalau mendengar pembelajaran PJOK yang dibayangkan anak-anak itu selalu alhamdulillah ini aktivitas di luar kelas ini. Ya, aktivitas fisik ini. Wah, ada yang banyak yang suka dan banyak yang kangen juga. Makanya kalau kita lihat anak-anak setelah PJJ kan banyak perubahan struktur tubuh ya, bentuk tubuh. Betul. Jadi ketika kita mengamati di kampung seperti saya tuh, kok pangling sekarang, bahasa Jawanya pangling Pak. Jadi pangling, kok sekarang banyak yang tubuhnya gendut-gendut. Ini mungkin efek dari salah satunya kurang melakukan aktivitas kebugaran tadi. Betul. Kalau boleh jujur Pak Sriono, gurunya gini ya coba. Kalau berat badan Bapak ini selama PJJ naik lagi. Betul. Aduh, nggak terkontrol. Karena apa? Kita akui kita sama-sama kurang aktivitas. Betul. Nah, lebih banyak di depan laptop, banyak di depan gadget juga untuk melihat sampai di mana tugas-tugas anak-anak. Nah, manfaat lain ketika kita rajin melatih kebugaran jasmani kita, itu tadi bisa memperbaiki bentuk tubuh, terus mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner, lalu bisa meningkatkan daya tahan
fleksibilitas kita. Nah, ini agak belepotan nih. Kelenturan ya. Iya, bibir orang Indonesia ini agak susah kalau bilang fleksibilitas ini. Nah, selain itu juga bisa membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Nah, ini yang kita inginkan Bapak tadi. Obesitas Jadi, ya. makanya sebisa mungkin kita harus bisa mengatur waktu dalam artian untuk melakukan aktivitas kebugaran. Betul. Paling tidak untuk menjaga kesehatan. Iya. Nah, selain itu kalau kita rajin-rajin berolahraga, kita juga bisa mengurangi stres, juga bisa meningkatkan rasa kebahagiaan kita. Nah, itu tadi Bapak Wahyudi, mungkin kalau kita rajin melakukan latihan aktivitas kebugaran jasmani. Oke, mantap sekali Pak. Jadi sudah panjang lebar, pastinya sahabat pelajar semua sudah mengerti dari manfaat kebugaran jasmani itu untuk apa sih gitu. Nah, sahabat pelajar yang cerdas, setiap orang membutuhkan kesegaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien seperti yang dibahas atau dijelaskan sama Pak Baskoro tadi, sudah panjang lebar pastinya. Tidak menimbulkan kelelahan yang berarti, maksudnya ialah setelah kita beraktivitas, khususnya untuk pelajar, setelah pulang dari sekolah ke rumah itu masih bisa melakukan aktivitas yang lain, masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk menikmati waktu senggang kalian dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang mendadak. Jadi setelah pulang ke rumah itu tidak langsung tidur, badannya masih fit. Itu jika dia punya kesegaran jasmani yang baik, maka setelah pulang itu enggak loyo. Gitu ya, Pak. Kemudian bagaimana, Pak? Latihan yang baik itu yang seperti apa biar berhasil? Pastinya ada yang bertanya tuh. Latihan yang baik dan berhasil adalah yang dilakukan secara teratur, sistematis, berkesinambungan atau kontinu. Sudah dijelaskan juga tadi sama Pak Baskoro, sudah habis dibabat tadi semuanya. Jadi apa lagi yang saya bahas nih? Oke, sahabat pelajar, selanjutnya pembahasan tentang komponen kebugaran jasmani akan disampaikan lagi oleh Bapak Sriono. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Kelihatannya semakin menarik apa yang kita bahas hari ini, karena ini ya tadi susah-susah gampang di dalam PJJ. Betul, Pak. Jadi gurunya saja problem ini ya, problem gimana mengatasi ini ya. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang sudah dibahas Bapak-bapak, komponen kebugaran jasmani itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Dimana yang pertama, komponen kebugaran tersebut terkait dengan kesehatan ya, kesehatan antara lain ketahanan pernapasan, kemudian komposisi tubuh, kekuatan otot, kemudian daya tahan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Ini keseluruhannya yang ada di materi itu, walaupun di dalam pembahasan hari ini nanti kita tidak sampai tuntas. Kita harus fokus ya. Harus fokus. Jadi yang fokus-fokus ini yang perlu kita galakkan gitu, sehingga apa tujuan yang kita ingin capai itu bisa terpenuhi. Yang kedua, komponen kebugaran jasmani itu yang berkaitan dengan keterampilan. Kalau tadi kesehatan, sekarang dengan keterampilan. Keterampilan di sini diantaranya adalah koordinasi, kemudian kelincahan, agilitas, kemudian kecepatan gerak, kemudian daya tahan ledak otot, power, keseimbangan, dan waktu reaksi. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan di sini kalau kita mau meningkatkan kebugaran jasmani secara menyeluruh, tentunya ada beberapa bentuk latihan yang bisa kita lakukan. Cukup yang bervariatif, Pak. Iya, khususnya untuk kesehatan maupun keterampilan tadi. Iya. Mungkin itu Pak Wahyudi. Oke, mantap sekali Pak. Jadi sahabat pelajar semuanya, cukup jelas yang sudah disampaikan oleh Bapak Sriono tadi. Bagi yang membuka buku di rumah, bisa dilihat buku paket kalian di halaman 120. Fokus pada pembahasan halaman tersebut tentang pembelajaran latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, antara lain kekuatan otot, daya tahan
jantung dan paru-paru, serta kelenturan. Namun, pada pertemuan hari ini hanya akan kita jelaskan tentang latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu kekuatan otot dan daya tahan otot saja. Sudah juga tadi ya disampaikan ya Pak? Oke. Kalian mungkin berkeinginan memiliki perut yang langsing dan atletis. Untuk itu, maka gerak apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalau teman-teman anak kelas 9 pastinya udah ngerti tuh untuk mendapatkan bentuk tubuh atau khususnya bagian perut. Pak namanya six pack. Iya. Bahasa kerennya six pack sih ya Pak ya. Kalau itu, Bapak ini one pack ini. bentuknya kayak donat Pak. Jadi latihan apa yang harus dilakukan gitu? Maka yang dilakukan adalah gerakan sit up. Iya Pak ya. Sit up kalau untuk perut ya. Betul. Ini kita juga streaming di IG ya. Jadi untuk anak-anak yang bisa melihat secara langsung, nanti mungkin Bapak Wahyudi bisa memperlihatkan gambar sit up itu seperti apa. Oh iya betul. Iya, coba ditampilkan Pak. Okay. Jadi supaya jelas di samping para pelajar cerdas di Tanah Laut itu bisa menyimak di buku siswa. Tadi sudah disebutkan halaman berapa nanti? Halaman 120 tadi ya. Oke, bagi yang punya EGI itu ada alamatnya Tuntung Pandang Radio Tuntung Pandang. Radio Tuntung Pandang. Oke. Yeah. Nah, bisa dilihat di sini di gambar 5.1 itu ada gerakan sit up yang bertujuan untuk pembentukan otot perut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi gerakan sit up itu yang benar latihannya dilakukan secara individual, namun dapat juga dilakukan secara berpasangan dengan cara tidur telentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Kemudian temannya memegang ujung jari kaki. Kemudian angkat badan ke atas hingga duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Lakukan gerakannya sebanyak-banyaknya sampai batas kemampuan. Dan untuk latihan ini intensitasnya atau jumlah pelaksananya dapat ditingkatkan terhadap dari waktu ke waktu. Jadi bertahap ya. Bertahap, mungkin hari ini 5 kali. Yeah. Besoknya dinaikkan menjadi 10, besoknya lagi 20 agar manfaat dari latihan itu terasa dan ada efeknya. Ya tentunya bertahap dan berkesinambungan. Iya. Continue artinya jangan pas hari ini kita bisa melakukan, dilakukan sebanyak mungkin sampai kita kelelahan. Dan ini kan tidak dianjurkan. Betul. Artinya yang dimaksud Pak Wahyudi tadi, kalau hari ini kita cukup 5 saja, besok kita naikkan, ya. Sehingga yang artinya yang diharapkan supaya tidak terasa sakit di perut. Karena kalau kita paksakan, apalagi kita tidak ada pemanasan, tentunya nanti akan terjadi sakit di perut. Betul. Sehingga nanti ketika kita mau melakukan lagi, gitu. Pengalaman yang sudah itu kalau disuruh sit up, keesokan paginya ketika bangun tidur, Pak, semuanya mengeluh. Iya, Pak, itu sakit. Iya, itu salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pemanasan, kemudian tidak terbiasa, dan salah satunya adalah overtraining. Tentunya tekniknya juga yang harus benar. Iya, kalau betul. kita asal-asalan saja, mungkin efeknya ya nggak bagus tadi. Iya, betul. Nah, itu tadi cara melakukan sit up. Kemudian sahabat pelajar bisa melihat gambar yang berikutnya. Itu latihan kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan pastinya sudah tahu tuh, untuk melatih kekuatan otot lengan, latihan apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Nah, jadi untuk latihan otot lengan itu bisa dilakukan namanya push up. Seperti gambar 5.2, latihan kekuatan otot kedua lengan dengan cara push up. Caranya
Pertama yaitu tidur telungkup, kedua kaki rapat dan lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Kemudian kedua tangan menempel di lantai dengan posisi dibuka selebar bahu dan kedua siku ditekuk. Angkat tangan ke atas hingga kedua lengan lurus, posisi badan dan kaki dalam satu garis lurus, jadi lurus. Kemudian turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku, badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Lakukan latihannya berulang-ulang. Batas akhir melakukan latihan ini adalah kedua lengan tidak sanggup lagi mengangkat badan. Nah, Jadi, biasanya kalau yang kita latih anak-anak di sekolah itu kebanyakan yang terjadi ketika kita melatih push up itu letaknya ada di pinggul dan kakinya yang dibengkokkan. Nah, itu nanti juga pastinya akan berpengaruh pada hasil yang akan dituju ya. Iya, Pak Yudi, betul. ya? Jadi untuk latihan itu kita perkenaan latihannya misalnya untuk kekuatan otot lengan. Jadi posisi tumpuan itu ya betul-betul berada di lengan, bukan berada di panggul. Biasanya kan waktu diangkat panggulnya duluan naik. Iya, itu sering terjadi. Apalagi yang perempuan ini harus benar-benar diperhatikan. Oke. Nah, atau mungkin selain push up sama sit up itu ada latihan kebugaran jasmani lain untuk melatih kekuatan otot lengan? Oke. Oke, begini Pak. Jadi pembahasan semakin ramai nih ya. Jadi pembahasan semakin ramai, kita tidak ingat sudah 30 menit ke depan. Iya. Ya. Oh, betul. Karena ramai tadi. Jadi sahabat pelajar yang cerdas, mungkin akan kita lanjutkan ya. Sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, apa yang ditanyakan oleh Bapak Baskoro tadi, disimpan dulu jawaban dari Bapak Wahyudi ya. Biar Jadi agak supaya penasaran. iya gitu ya. Jadi selanjutnya kita dengar dulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari dan JF Flow, Asik. Dance Tonight. Oke. Bagaimana sahabat pelajar yang cerdas, kita sudah rileks sejenak dan tentunya para sahabat pelajar penasaran dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Baskara tadi. Ya, saya ulangi Pak Wahyudi, apakah ada gerakan yang lain untuk melatih kekuatan otot lengan selain push up tadi, Pak? Oke. Monggo silakan dijawab. Oke, siap Pak. Oke, jadi selain push up, apa ada sih gerakan untuk melatih kekuatan otot tangan? Ada, Pak. Jadi bisa dilihat. Nah, ini latihan kekuatan otot lengan. Itu ada di halaman 122. Gambarnya seperti ini, digambar 5.3. Caranya, duduk jongkok, kedua kaki agak dibuka. Tempatkan kedua tangan lurus ke depan, berada di antara kedua paha dan telapak tangan menempel di lantai. Kemudian pindahkan berat badan pada kedua tangan dengan secara perlahan dengan tumpuan ujung jari kaki. Angkat kakimu dari lantai hingga seluruh berat badanmu ditopang oleh kedua lengan. Siku dapat berfungsi sebagai penahan paha. Pertahankan sikap seperti ini selama 5-8 detik dan lakukan berulang-ulang. Nah, tapi untuk melakukan gerakan ini agak berhati-hati karena kebanyakan dari kita belum terbiasa melakukan gerakan ini untuk melatih kekuatan otot lengan. Nanti takutnya bisa, kalau tangan tidak terlalu kuat, bisa jatuh langsung ke lantai. Kemudian Pak, apa itu kalau teknik ini kemungkinan tidak bisa dilakukan sembarangan, dalam artian tidak semua anak mungkin bisa melakukan, apalagi yang mungkin sudah gendut-gendut gemuk-gemuk. Betul. Karena ditakutkan nanti ketika dia melakukan tangannya tidak kuat, ya tadi ya seperti yang kalau kita tidak lakukan hati-hati bisa jatuh, muka terbentur ke lantai. Jadi mungkin lebih disarankan untuk yang ya standar lah bodinya. Ataupun kalau tetap mau melaksanakan harus ada pendampingan, Bisa, juga iya. tempatnya harus diperhatikan. Iya. Iya. Oke, jadi betul untuk melakukan
latihan khususnya untuk berolahraga itu selain dari tubuh kita juga sarana dan prasarananya juga harus diperhatikan agar tidak ada terjadi cedera pada saat melakukan latihan. Jadi mungkin gini, kalau kita di rumah ya, karena adanya PJJ di sini, apa yang bisa kita lakukan untuk apa itu menjelaskan ke anak, tentunya alat-alat itu bisa kita lakukan yang ada di rumah. Artinya yang sederhana mungkin ada kasur, ada apa namanya yang kasur busa sekarang kan bisa dilakukan. Jangan nanti misalkan kita asal sembarang melakukan di lantai, ya takutnya tadi bahaya. Tapi kalau mungkin di kasur atau di spring bed yang sekarang nggak tapi terasa itu mungkin ya Pak Wahyudi. Iya betul. Memang ini dilema bagi saya pribadi untuk PJJ karena khususnya pendidikan jasmani itu kan kebanyakan dari gerak atau aktivitas tubuh. Nah contohnya saja seperti push up atau sit up mungkin itu bisa dilakukan sendiri tanpa pendamping. Tapi untuk gerakan-gerakan yang lain seperti meroda ataupun guling depan, guling belakang, kita kan tidak bisa mendampingi mereka di sana dan itu gerakannya juga cukup berbahaya. Tidak mudah. Secara pribadi saya untuk menilai anak-anak itu juga agak sulit. Kalau mungkin ada pengalaman dari bapak-bapak di sini, PJJ pengambilan nilai itu untuk kalau saya kan biasanya nih pakai video tuh. Contohnya misalnya push up, kita bikin video push up. Jadi nanti kita nilai. Iya. Kalau secara kita langsung tatap muka, kita bisa langsung mengoreksi, ya kan? Kita langsung mengoreksi, oh ini yang benar, ini yang benar. Dengan cara PJJ ini agak sulit bagi kita untuk mengoreksi itu tuh penilaian anak. Ya salah satunya mungkin lewat video tadi ya kita bisa mengoreksi secara langsung. Tapi ya kita tekankan kalau guru PJOK baik di SD, di SMP atau SMA itu pastikan anak melakukannya di tempat yang aman sesuai apa yang kita perintahkan. Jadi aturan-aturan itu yang mungkin harus disikapi oleh anak sehingga apabila anak itu melakukan dengan teknik yang seperti kita perintahkan, harapan kita meminimalisir terjadinya cedera tadi. Harapannya itu Pak. Oke. Jadi tidak hanya kita secara pribadi guru, maka peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan PJJ ini Pak ya. Iya betul sekali. Oke, sahabat pelajar sekalian, selanjutnya untuk bentuk latihan kekuatan otot punggung, otot tungkai, dan pembahasan aktivitas latihan daya tahan otot bisa disampaikan oleh Bapak Baskoro. Monggo Pak, silakan. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama kita sudah membahas mengenai latihan aktivitas melatih kekuatan otot perut, otot lengan. Ya, yang ketiga ini seperti apa sih kita melatih kekuatan otot punggung? Kenapa sih perlu dilatih? Ya perlu sekali. Apalagi yang suka main volley nih. Volley biar loncatnya tinggi, biar nyemesnya kuat. Nah, itu sangat perlu dilatih kekuatan otot punggungnya. Di samping nanti gizinya yang harus dipenuhi ya Pak. Ini untuk pengurusnya ini. Jadi ya, nanti itu ada pembahasan lain di kesehatan ya. Betul. Jadi supaya ketika jadi atlet kemudian melakukan segala teknik latihan kebugaran harus diimbangi nanti dengan gizi yang seimbang. Harus. Nanti kalau latihannya kita maksimal, kencang, durasinya tinggi, bebannya tinggi, tapi gizinya tidak terpenuhi ya gimana ya? Tidak sejalan ya. Jadi itu tidak balance. Baik. Salah satu gerakan yang bisa dilatih untuk melatih kekuatan otot punggung yaitu dengan cara back up. Nah, back up itu seperti apa sih? Kalau tadi sudah ada sit up ya. Sit up, nah back up ini sama persis dengan sit up cuman dilakukannya secara tengkurap. Kalau tadi Bapak Wahyudi sudah menampilkan gambar sit up seperti apa. Nah, gerakan back up itu mengangkat bagian atas
tengah atas dari tubuh kita ke atas dengan cara tengkurap. Badan ke atas ya, Betul. sampai ke kepala. Betul. Nah, secara rinci mungkin nanti Pak Sriono silakan rinci gerakannya seperti apa, tolong dijelaskan Pak Sri. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Jadi bentuk latihan backup ini titik tumpunya ada pada melatih kekuatan otot punggung. Artinya bagian belakang yang sudah disebutkan tadi. Ketika kita melatih otot perut bagian depan itu dengan sit up tadi. Jadi ini kebalikannya tadi. Jadi cara yang bisa dilakukan oleh sahabat pelajar yang cerdas, yang pertama posisikan dulu, ini seperti digambar, mungkin dibuka di buku ada juga yang lanjutan dari materi yang ada tadi. Halaman 123 kalau di buku Halaman siswa. 123, silakan dibuka dan disimak ya. Bagi yang lewat IG ini bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan. Jadi yang pertama posisi kita tidur telungkup. Tidur telungkup, kakinya dirapatkan dengan posisinya tangan berpegangan di belakang kepala, dikaitkan. Jadi usahakan jangan lepas. Kemudian posisi kedua tangan itu berada di depan, di bawah muka. Kemudian angkat badan ke atas hingga dada tidak menyentuh ke lantai. Jadi yang titik berat kita ada pada badan sampai ke kepala. Ya. Jadi itu harus diangkat semaksimal mungkin. Maksimal itu artinya antara satu pelajar dengan pelajar yang lain beda. Baik itu yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, atau yang sedang, itu beda. Batas maksimal. Jadi ketika kita sudah melakukan maksimal yang satu dengan yang lain tentunya beda. Tolak ukurnya beda. Iya, batas maksimal itu apabila kita sudah lakukan itu sudah terasa. Mungkin bisa terasa sakit atau maksimal sudah karena apa itu orientasi kita pada otot punggung tadi. Berarti dadanya pastikan bisa terangkat. Iya, nggih. Jadi yang berikutnya lakukan latihan ini berulang-ulang sesuai dengan irama hitungan. Jadi sama dengan latihan yang lain, tentunya harus ada apa itu hitungan ya, hitungan dalam artian jumlah ulangan. Harapannya tadi semakin lama kita lakukan kemudian continue berulang-ulang dengan durasi waktu yang apa itu intens, mungkin dalam seminggu 3 kali begitu dilakukan terus, harapannya nanti kebugaran kita semakin bagus. Indikasinya apa? Ketika kita melakukan backup itu bisa dilakukan dengan benar, kemudian dengan jumlah ulangan yang banyak, kemudian tanpa mengalami rasa sakit. Kemudian batas akhir melakukan latihannya adalah badan terasa bergemetar. Yang tadi sudah disebutkan maksimal tadi, salah satunya disebutkan di sini adalah bisa apa itu terasa gemetar, tapi mungkin tidak semuanya ya. Kalau sudah terlatih mungkin tidak sampai segitu, tapi yang jelas maksimal tadi. Kemudian lakukan secara bergantian dengan cara yang sama, artinya berulang tadi. Dan ini bisa dilakukan sendiri ya. Bisa dilakukan sendiri. Tapi mungkin, kalau saya perhatikan ini kayaknya lebih enak kalau ada yang megangi di belakang ini ya. Gitu. Gerakan backup. Kalau saya lihat itu ya. ada contoh-contohnya lebih kuat untuk. Jadi ini kayaknya asik juga setelah kita selesai istirahat malam, bangun tidur ya. Iya. Mungkin badan kita kan terasa capek-capek, itu bisa dilakukan ya seperti ini. Nah, mungkin itu Pak Baskoro. Oke, terima kasih Pak Sriono atas penjelasannya. Nah, itu tadi sahabat pelajar, bagaimana sih cara melakukan latihan kebugaran jasmani khususnya untuk melatih otot punggung. Berikutnya, latihan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebugaran jasmani, yaitu kita dapat melatih otot tungkai kita. Ini sangat penting juga. Otot tungkai itu perlu dilatih dan akan berpengaruh pada kebugaran jasmani kita. Nah, otot tungkai itu yang mana sih, Pak Sriono? Tungkai itu yang mana, Pak Sri? Yang disebut tungkai itu. Pak Wahyudi bisa bantu.
tungkai itu antara mata kaki dengan lutut. Oh, di situ ya itu. Iya. Itu kan rawan cedera nih pemain Betul, bola, pemain voli, tungkainya itu harus dijaga. Betul, Pak. Cara menjaganya ya salah satunya dengan berlatih kekuatan otot tungkai itu sendiri. Nah, dengan cara apa melatih kekuatan otot tungkai? Yaitu yang sudah menyimak di buku siswanya, masih di halaman 123 itu bisa dilakukan dengan cara naik turun bangku. Nah, kalau nggak punya bangku bisa dilakukan lah, tetap bisa. Contoh di rumah ada anak tangga. Iya, anak tangga bisa dilakukan. Itu satu tangga aja, nggak usah tinggi-tinggi. Iya. Ya itu jangan melakukan tingginya sepinggang kita. Itu malah nggak efektif. Nah, jadi bisa dilakukan dengan naik turun bangku atau naik turun anak tangga. Cara melakukannya itu bisa dilakukan dengan individual atau sendiri-sendiri di rumah. Nah, yang pertama bisa menyediakan bangku atau mencari tempat tadi, anak tangga. Selanjutnya berdirilah menghadap bangku tersebut. Lalu langkahkan kaki kanan terlebih dahulu, diikuti dengan kaki kiri. Jadi naik, gantian kakinya. Setelah kaki kanan naik, diikuti kaki kiri. Berikutnya setelah naik keduanya sudah berada di atas bangku, turun lagi kaki kanannya diikuti dengan kaki kirinya. Berulang-ulang seperti itu terus. Itu salah satu cara untuk melatih kekuatan otot tungkai kita. Nah, kapasitas jantung dan paru-paru kalian, anak-anak sekalian, akan meningkat jika latihan ini dilakukan secara terjadwal. Ya, itu tadi sudah dibahas tadi, misalnya dijadwalkan dalam seminggu itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kalau kita lakukan secara kontinu, maka juga akan menambah massa otot kita, khususnya otot kapilernya. Nah, begitu Pak Sriono. Oke, terima kasih atas informasi atau materi yang Bapak Baskoro berikan, yang jelaskan. Baik, sahabat belajar dan pendengar acara Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang dimanapun kalian dapat menerima siaran ini. Demikian tadi sudah kita bahas dan diskusikan bahwa kalau kita melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur, tentu akan mendatangkan banyak manfaat kesehatan. Ya. Manfaat kesehatan apa yang bisa kita lakukan? Yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua pemateri kita. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan jantung dan paru. Ketika kita banyak melakukan kegiatan atau latihan tersebut secara kontinu, kedepannya kemampuan jantung dan paru kita akan meningkat. Artinya ketika kita melakukan suatu kegiatan atau olahraga tidak cepat capek atau lelah. Kemudian menurunkan tekanan darah. Harapan kita ketika kita banyak melakukan latihan ini, tekanan darah kita akan stabil. Kemudian mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh sama. Jadi lemak yang menjadi biasanya Pak? Masalah bagi kita, khususnya yang sudah bapak-bapak, ini bisa terkurangi dengan, ya paling tidak terkurangi dengan kita latihan ini. Kemudian memperbaiki bentuk tubuh, kemudian mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner, kemudian meningkatkan daya tahan aerobik, meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan, kemudian mengurangi stres, serta meningkatkan rasa kebahagiaan. Pada prinsipnya, program latihan yang kita lakukan itu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah overload, ya. Harus ditambah gitu. Kemudian harus konsisten, artinya jangan seminggu ini melakukan, seminggu berikutnya sia-sia jadi. Ya, jadi harus begitu. Kemudian spesifikasinya harus ada, kemudian progresif, individualitas, kemudian tahap latihan dan periodisasinya harus jelas. Ya. Latihan kebugaran jasmani yang berkait dengan kesehatan
Tadi antara lain kekuatan otot dan daya tahan otot. Ya. Oke, sahabat pelajar, silakan kalian mempraktekkan gerakan-gerakan yang sudah kita jelaskan dengan aturan yang sudah kita berikan. Mudah-mudahan sahabat pelajar bisa melakukan dengan baik, kemudian mengurangi resiko cedera dengan mempraktekkan gerakan-gerakan yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Selamat mencoba. Kami bertiga yang bertugas, saya Bapak Sriono MPD, Saya Wahyudi Setiawan NPD SPD, Dan saya Muhammad Baskara Dwi Saputra SPD. mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilap mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 5M. Salam olahraga sehat tanpa obat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.